Dan kita selanjutnya akan menyimak mengenai informasi pendaftaran kekayaan intelektual penting untuk menghindari adanya klaim dari pihak lain. Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin mendaftar. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan kekayaan intelektual komunal yang ada di daerahnya masing-masing. Pendaftaran kekayaan intelektual memiliki andil penting untuk menghindari adanya klaim lain atas kekayaan intelektual milik Indonesia. Sejumlah kasus klaim atas kekayaan intelektual membuat pendaftaran kekayaan intelektual sangat penting dilakukan secepatnya. Apalagi dengan banyaknya temuan-temuan yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar Indonesia. Belum lagi terkait dengan merek-merek dagang yang harus dipatenkan agar tidak ditiru. Yang disasar itu adalah seluruh pimpinan daerah, mulai dari gubernur, kemudian bupati, wali kota, kemudian para pimpinan perguruan tinggi, termasuk kita hadirkan adalah UMKM juga. Jadi kita kehendaki supaya daerah ini adalah membangun ekonomi mereka berbasis kekayaan intelektual. Jadi potensi-potensi yang mereka dimiliki oleh daerah yang belum kemudian digali, kita provokasi mereka, motivasi mereka untuk mereka gali dan segera daftarkan ke intelektualnya. Pendaftaran merek sekarang kita akan bantu cepat. Kalau dia UMKM ada diskon PNBP-nya. Jadi pertumbuhan ini juga misalnya temuan-temuan invensi, ya paten-paten tentang satu produk. Kalau kampus-kampus kita relasikan ke industri, produk itu bangkit. Ini akan menciptakan ekonomi yang hidup kembali. Sementara itu, pemerintah pusat akan membantu bagi mereka yang akan mendaftarkan kekayaan intelektual agar tidak diakui pihak lain. Banyak keuntungan jika sudah didaftarkan, diantaranya bisa dibagikan dan mendapat royalti. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Kementerian Hukum dan HAM menggelar acara bertajuk Yasona Mendengar Jakarta untuk menekankan pentingnya hak kekayaan intelektual bagi setiap orang. Jakarta sebagai ibu kota rumah insan kreatif dan pengusaha dari penjuru Indonesia diharapkan bisa mengembangkan potensi kekayaan intelektual bersifat pribadi atau komunal dengan perkembangan teknologi yang ada. Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Yasona Mendengar Jakarta sebagai bentuk kepedulian bagi setiap warga Jakarta dalam memiliki hak kekayaan intelektual. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan, DKI Jakarta menempati posisi pertama dalam pendaftaran merek dan posisi keempat secara nasional dalam pencatatan hak cipta. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan lebih banyak anak muda, insan kreatif dan pengusaha di Jakarta yang melek akan kekayaan intelektual. Kegiatan Yasona Mendengar di Jakarta ini merupakan acara yang telah digelar untuk keempat kalinya. Jadi masih banyak potensi-potensi yang berkaitan dengan kampus-kampus, badan-badan research yang menciptakan paten. Bahkan untuk paten-paten sederhana tidak hanya perlu mungkin perusahaan-perusahaan menciptakan paten-paten sederhana. Ya ini sangat penting. Dan kalau Jakarta mungkin kekayaan indikasi geografisnya boleh kita katakan hampir tidak ada ya, kecuali Kepulauan Seribu kalau ada. Kegiatan Yasona Mendengar terus dilaksanakan di tahun mendatang agar semakin banyak masyarakat yang peduli akan hak kekayaan intelektual. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah melaporkan komedian Sule beserta 2 orang rekannya ke Polda Metro Jaya. Ketiga komedian itu dilaporkan terkait informasi dan transaksi elektronik. Seteteng minuman Rasulullah, kira seteteng minuman Rasulullah. Viral video Budi Dalton di sebuah konten YouTube yang menyebut miras merupakan minuman Rasulullah. Akibatnya, Sule dan Mang Saswi yang ada di dalam video pada saat itu juga terseret. Meski keduanya tidak mengucapkan kalimat tersebut, tetapi respon mereka yang ikut tertawa dianggap menyetujui apa yang disampaikan oleh Budi Dalton. Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah menganggap pernyataan tersebut menyinggung perasaan umat Islam. Ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya
umat muslim itu sendiri. Dari pernyataan yang disiarkan atau yang dipublikasikan lewat kanal YouTube itu mengundang sara, yang dimana Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Dalam laporan tersebut, pelapor melaporkan komedian Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi atas dugaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sidang lanjutan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali digelar sejak kemarin hingga Jumat mendatang. Agenda persidangan terkait dengan pembuktian JPU melalui pemeriksaan saksi untuk para terdakwa. Dalam persidangan lanjutan kali ini ada 3 majelis hakim yang akan memimpin persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa menyebut bahwa Putri Chandrawati terlibat dan mengetahui rencana pembunuhan. Dalam perkara ini, Sambo dan Putri dijerat beberapa pasal hukum. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Putri Chandrawati menjalani sidang secara daring karena terpapar COVID-19. Meski demikian, Putri satu ruangan dengan 2 kuasa hukumnya seperti yang terlihat dalam sambungan video yang ditayangkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis, menjelaskan bahwa kedua kuasa hukum yang hadir dipastikan sudah menjaga jarak. Tim kuasa hukum pun tidak khawatir tertular meskipun dalam satu ruangan dengan Putri yang terpapar COVID-19. Putri dinyatakan terpapar COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah senjata yang menjadi alat bukti pembunuhan berencana Brigadir Yosua, mulai dari laras panjang hingga pistol Glock 17 dan HS-9 kepada para mantan ajudan Sambo. Mengenal senjata ini? Kenal, Pak. Kenal ya? Kenal. Ini namanya apa? Steyr Aux ya. Siapa? Ini yang melekat di mana? Di mobil LM itu. Di mobil LM ya? Ya, Pak. Oke. Ini yang kebawa sehari-hari ya? Siapa? Ini magasinnya? Betul, Pak. Untuk senjata ini, kenal apa tidak? Jenisnya? Glock. Sama dengan senjatamu ya? Ngomongnya pakai mic. Glock, Pak. Glock. Glock 17 ya? Iya, Pak. Menurut ini punyanya siapa ini? Enggak tahu. Punya RE? bisa jadi, Pak. Oh, bisa jadi. Tapi ini Glock 17 Glock, ya? Pak. Glock 17. Ini magasinnya? Magasinnya, Pak. Kalau senjata ini? Sama, Pak. Ini Glock apa HS? Glock, Pak. Glock? Iya, Pak. Glock 17 juga? Iya, Pak. Tahu kalau ini punya siapa ini? Enggak tahu juga, Pak. Enggak tahu juga. Magasinnya seperti ini? Bukan, Pak. Hah? Bukan, Pak. Beda, ya, Pak. Itu yang Glock sama yang tadi, Pak. Magasinnya ada di dalam. Oh. Ini masih di dalam sini iya, ya? Pak. Oke. Jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah senjata yang menjadi alat bukti di muka persidangan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo. Mulai dari senjata laras panjang hingga Glock 17 dan HS-9 kepada para mantan ajudan Verdi Sambo. Saat ditanya hakim, saksi Azan Romer membenarkan bahwa senjata yang terjatuh di lokasi Duren 3 Jakarta Selatan adalah jenis HS-9. Namun Romer tidak bisa memastikan apakah barang bukti senjata HS yang ada di sidang adalah pistol yang jatuh lalu diambil Sambo saat turun dari mobil dinasnya pada 8 Juli silam. Adan Romer, ya, apakah HS ini yang saudara lihat jatuh dari mobil iya, Pak, pada waktu terdakwa turun di rumah Jalan Duren 3? Saya nggak tahu, Pak, itu senjata HS yang itu atau bukan, tapi seingat saya senjata HS yang jatuh, Pak. Coba saudara amati, coba saudara maju. Berdiri.
sebentar. Iya Pak. Senjata Benar, HS. sudah ini. Benar Pak, senjata HS Pak. Sudah ini yang saudara lihat pada waktu itu jatuh. Senjata HS ya Pak. Baik, silakan duduk. Terima kasih Pak. Sidang yang digelar pada Selasa 22 November ini memeriksa 9 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum diantaranya ajudan, petugas swab, sopir ambulans, karyawan provider seluler, dan pengusaha CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, buat Anda yang mengikuti ajang Wirausaha Muda Mandiri 2022, pengumuman pemenang dapat dilihat di akun media sosial @WRA Usaha Mandiri atau kunjungi wmm.id. Pemirsa, mari bantu saudara kita yang terdampak gempa Cianjur melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Dan pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 WHF untuk wilayah Jabodetabek. Usai sudah perjumpaan kita di iNews Malam, saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.